Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Sehat? Masih semangat? Sebelum memulai pembacaan hari ini, mari kita buka pembacaan ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Ibu absen dulu ya. Banilu, Bolivia, Mas Bintoro. Oke. Nah, kemarin kita habis membahas terkait dengan musyawarah. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perilaku adil dan jujur. Nah, di sini ada yang tahu nggak? Adil itu apa? Sama. Oke. Kalau jujur? Nah, kita akan membahas terkait dengan perilaku adil. Nah, adil di sini yaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya atau adalah tidak memihak antara yang satu dengan yang lain. Menurut istilah, adil adalah menegakkan suatu kebenaran terhadap dua masalah atau beberapa masalah untuk dipecahkan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh agama. Nah, adil di sini yaitu menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Misalkan nih, Mbak Widya punya kakak. Nah, kakaknya itu sudah berkuliah. Nah, uang sakunya kan pasti berbeda. Kalau misalnya berbeda, karena sesuai dengan kebutuhannya, maka di situ adanya keadilan. Kemudian selanjutnya, adil ini dijelaskan pada surah An-Nisa. Kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina anzalna alaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araqallah wa la takunu lil khainina khasima. Nah, artinya kita Al-Quran kepada Muhammad membawa kebenaran dan mau mengadili antara manusia dengan apa yang disampaikan Allah dan Rasul, dan janganlah engkau menjadi penentang orang yang tidak bersalah karena membela orang-orang yang berkhianat. Di sini di surat An-Nisa ini menjelaskan bahwa keadilan itu tidak memihak pada salah satu orang saja. Nah, dalam sini yang diterangkan jangan engkau menjadi penentang orang yang tidak bersalah. Misalkan nih, kalian punya teman, karena itu temannya sudah dekat sekali, tapi dia salah, tetapi kalian masih membela, maka itu tidak adil. Maka harus membela ya orang-orang yang tidak berkhianat. Kemudian ada keutamaan adil. Keutamaan adil ini yaitu menghindari atau mencegah perpecahan dan pertikaian. Nah, yang kemudian yaitu lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang diterangkan pada surat Al-Maidah, yang artinya yaitu berlakulah adil karena adil itu lebih dekat kepada takwa dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah memiliki maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Kemudian yang selanjutnya perilaku jujur. Jujur merupakan salah satu perilaku terpuji atau akhlak mahmudah yang diajarkan dalam Islam. Perilaku jujur mencerminkan tingkat keimanan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekaligus mencerminkan tinggi rendahnya harkat dan martabat seseorang di mata orang lain. Kenapa dikatakan bahwa orang yang jujur itu mencerminkan tingkat rendah harkat dan martabat seseorang? Karena orang yang mempunyai kejujuran, maka dia akan dipercaya oleh seseorang, walaupun terkadang jujur itu ada menyakitkan, ya. Sampai sini paham ya? Selanjutnya yaitu hadis tentang jujur. Hadis tentang jujur ini yang diriwayatkan oleh Abdullah radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, kalian harus berperilaku jujur karena kejujuran itu akan mengarahkan kepada kebaikan
dan hindarilah kalian dari dusta karena kedustaan itu mengarah kepada kejahatan dan kejahatan itu akan menjerumuskan ke neraka, dan seseorang yang senantiasa berdusta akan memelihara kedustaan maka dia akan dicatat oleh sisi Allah termasuk sebagai pendusta. Di hadis ini menunjukkan keutamaan dan dampak berlaku adil dan ancaman berlaku dusta. Nah, orang-orang yang berlaku adil akan dijanjikan oleh Allah akan masuk kepada surga. Kemudian orang yang berdusta atau tidak jujur maka akan dijanjikan oleh Allah akan masuk ke dalam neraka. Oke. Yang selanjutnya itu ciri-ciri orang yang jujur. Yang pertama yaitu apabila berbicara selalu benar dan dapat dipercaya. Nah, orang yang jujur akan selalu berkata sesuai dengan apa yang terjadi dan dapat dipercaya oleh orang-orang di sekitarnya. Kemudian bertanggung jawab terhadap apa yang diucapkan dan dilakukannya. Yang terakhir memiliki keberanian dalam mempertahankan kebenaran. Orang yang jujur akan memiliki keberanian untuk mempertahankan keadilan. Maka itu adalah orang yang jujur. Kemudian hikmah sifat jujur ini memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian memperoleh kepercayaan dari orang lain, kemudian ada mudah bergaul dan disenangi banyak orang. Dan teman-teman semuanya kalau ingin punya teman yang banyak maka harus berlaku menjadi tenang dan tentram. Orang yang jujur artinya akan merasa tenang, tentram karena di dalam dirinya itu tidak punya bohong atau dusta. Oke, selesai materi hari ini. Biasanya Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Nah, nanti Ibu akan mengasih satu kelompok satu soal. Kemudian nanti kalian jawab. Setelah itu, setelah kalian jawab, nanti maju satu kelompok perwakilan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi bahas. Nanti setelah kelompok satu misalkan kelompok satu sudah berdiskusi dan mempresentasikan, nanti kelompok 2 bisa memberikan tambahan jika jawaban dari kelompok 1 ini kurang. Oke? Sudah lagi ya. Ibu kasih kalian waktu untuk berdiskusi 5 menit, oke? Oke. Oke, sudah semuanya? Ya. Siapa yang mau presentasi dulu nih? Satu. Oke, nomor 1. Monggo bisa ke depan, Mbak. Menurut Jis, kesulitan membawa kepada kebaikan yang juga dan harus dalam membawa kebutuhan yang tetap. Bagaimana kamu mengamalkan kemandiri tidak membawa. Jawabannya Jis mengajarkan bahwa kesulitan adalah dalam masuk kebaikan dan surga karena kesulitan membangun kepercayaan dan memperbaiki hubungan antara manusia. Seorang siswa yang tidak ujian akan mendapatkan penghargaan dan kepercayaan guru sedangkan potong itu dapat merusak dari. Oke, ada yang mau menambahkan jawaban dari kelompok 1? Ada? Ya, Bu. Oke, Mbak. Bahwa hadis tersebut juga menegaskan bahwa kejujuran membentuk karakter yang percaya dan membawa ketenangan jiwa. Sedangkan dusta menimbulkan keburukan, kerusakan hubungan sosial dan kegelisahan batin. Misalnya, seorang siswa yang jujur mengakui kesalahan saat tidak mengerjakan tugas akan mendapatkan kepercayaan guru dan teman, serta merasa tenang karena tidak berbohong. Sebaliknya, berbohong untuk menutupi kesalahan bisa memicu kebohongan lain dan akhirnya merusak reputasi dan hubungan sosialnya. Ya. Apresiasi buat kelompok 1 yang menambahkan. Selanjutnya kelompok 2 silakan dipresentasikan. Mbak.
ketidakadilan sangat berat di akhirat. Jadi sehingga memotivasi untuk tetap jujur dan adil meski itu sulit. Oke, terima kasih tepuk tangannya. Waktunya sudah habis, mari kita tutup diskusi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank